Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafitri Nafki Khotijah. Saya mahasiswa Teknik Industri kelas Manajemen Jasa. Di sini saya akan mereview salah satu jurnal yang mengaplikasikan metode service quality untuk mengukur kualitas pelayanan dari suatu industri. Jurnal yang saya pakai berjudul Quality Analysis of Service with Service Quality Method in Tiny Cake and Cookies Malaysia Restaurant yang ditulis oleh Silmi Yutikasani, Kucho Rosidi, dan Muti Sofiawadi dan dipublikasikan oleh Diskursus Ilmu Manajemen STIE-SA. Penelitian ini dilatar belakangi oleh peningkatan usaha di bidang jasa kuliner yang cukup pesat sehingga persaingan akan semakin ketat. Maka untuk dapat bersaing secara kompetitif, setiap perusahaan diharapkan memiliki keunggulan baik dalam produk maupun jasa yang ditawarkan agar dapat memenuhi ekspektasi dari konsumen mereka. Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa kualitas pelayanan dan menentukan atribut mana yang akan menjadi prioritas untuk meningkatkan kualitas pelayanan Tiny Cake and Cookies Restaurant agar dapat bersaing dan mempertahankan pangsa pasar dari para pesaing yang ada saat ini. Beberapa teori yang dimasukkan ke dalam jurnal ini berupa penelitian-penelitian terdahulu mengenai kualitas pelayanan yang telah dilakukan, seperti jurnal milik Bakhtiar di tahun 2010, Abdul Rahman dan Heri Supono di tahun 2012, Dwi Ariyanti tahun 2013, Vicky Dwi Putra tahun 2013, dan Paramita dan kawan-kawan di tahun 2014. Kelima jurnal ini menganalisa tentang kualitas pelayanan menggunakan berbagai macam metode seperti service quality, KFD, dan Six Sigma. Untuk sampel penelitian sendiri, penulis mengambil sampel dari 103 responden yang terdiri dari mahasiswa dan mahasiswi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Suta-Atmaja yang melakukan kegiatan kuliah lapangan di Malaysia saat itu, yang setidaknya satu kali pernah mengunjungi restoran tersebut. Dengan besaran persentase pria dan wanita sebesar 29,8% dan 70,2%, dari segi umur 20 tahun ke bawah sebesar 4,8% dan 21 hingga 30 tahun sebesar 95,2%. Dan dari segi jurusan sebanyak 35,6% responden berada di jurusan akuntansi dan 64,4% berada di jurusan manajemen. Untuk data kuesioner ServQual sendiri, penulis memuat 5 dimensi yang akan ditanyakan kepada para responden. Yang pertama adalah dimensi bukti fisik atau tangible yang terdiri dari 6 atribut, yaitu kenyamanan restoran, lokasi yang mudah ditemukan, dekorasi ruang yang menarik, kelengkapan fasilitas, kerapian penampilan karyawan, dan kelengkapan peralatan makan. Dimensi yang kedua yaitu dimensi konsistensi yang terdiri dari 4 atribut, yaitu kecepatan penyajian makanan, kemampuan dalam mengolah makanan dan minuman, memberikan perhatian kepada pelanggan jika tempat penuh, dan kesesuaian daftar menu dengan menu yang tersedia. Kemudian dimensi daya tanggap atau responsiveness terdiri dari 4 atribut, yaitu waktu tunggu mengantri, waktu tunggu menerima pesanan, cepat tanggap ketika tempat penuh, dan karyawan mampu memberikan penjelasan mengenai menu. Selanjutnya ada dimensi empati yang terdiri dari 4 atribut, yaitu komunikasi yang terjalin antara karyawan dan konsumen, kesesuaian jam kerja, memberikan pelayanan tanpa memandang status sosial, dan kesungguhan dalam merespon keinginan konsumen. Dan yang terakhir adalah dimensi jaminan atau assurance yang terdiri dari 3 atribut, yaitu merasa aman berada di lingkungan restoran, jaminan kebersihan dan kesegaran makanan, dan jaminan penggantian jika menu tidak sesuai. Dari kuesioner yang telah dibagikan, kemudian dilakukan uji validitas dan uji reliabilitas guna mengetahui ketepatan dan kelayakan setiap pernyataan yang diajukan dan apakah suatu instrumen penelitian dapat dipercaya atau tidak berdasarkan tingkat ketepatan, kestabilan, dan konsistensi suatu alat ukur. Dari hasil kuesioner ServQual yang diolah menggunakan SPSS versi 22, didapatkan hasil pada atribut kualitas dan dimensi memiliki nilai gap negatif, yang artinya kualitas pelayanan yang diberikan belum sepenuhnya mampu memenuhi harapan dari konsumen. Di mana nilai gap tertinggi dan hanya satu-satunya nilai gap yang bernilai positif, yaitu sebesar 0,3, berada di dimensi tangible pada atribut dekorasi ruang yang menarik. Sedangkan nilai gap terendah berada pada dimensi daya tanggap atau responsiveness pada atribut cepat tanggap ketika tempat penuh. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa restoran catering Tiny
cake and cookies belum sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Selanjutnya, dari keseluruhan jurnal yang telah saya baca, pendapat saya mengenai jurnal ini, kelebihannya adalah isi dari jurnal sudah cukup lengkap, seperti atribut SERVQUAL yang dipaparkan, kemudian data-data sampel yang terdiri dari persentase pembagian responden. Namun untuk kekurangannya sendiri, untuk tampilan jurnal, terdapat kesalahan dalam peletakan tabel, di mana tabel terletak di tengah-tengah paragraf yang belum membahas dari isi dari tabel tersebut. Kemudian tidak meratanya responden. Jadi responden dari penelitian ini hanya berasal dari mahasiswa-mahasiswi STIE yang sedang melaksanakan kuliah kerja lapangan di Malaysia pada saat itu. Kemudian langkah perhitungan di dalam software SPSS tidak dijabarkan dan penelitian hanya berada pada gap 5 saja, yaitu antara konsumen dan pihak restoran. Mungkin cukup sekian review dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.